Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung melakukan praktek demonstrasi kontekstual kegiatan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Zainal Faizin dari SD Negeri Carupa. Saya Hendri Pintariningsih dari SD Negeri 1 Ketidang, Kecamatan Jumo. Saya Indah Tri Astuti dari SDN Kurwisan, Kecamatan Belitung. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Hendri? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan beberapa pertanyaan kepada coach, dan juga bagaimana coach nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dan kita sesuaikan prinsip diantaranya yaitu kemitraan, prinsip kreatif dan memaksimalkan. Nah, beberapa pertanyaan. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aku. Ya, oke. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu, ya, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya inginkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu nanti dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk memecahkan suatu masalah. Terima kasih Bu. Demikian dulu untuk observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Indah, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Hendri gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu Indah. Apa benar Bu Indah ingin melakukan percakapan tentang kegiatan-kegiatan yang Ibu Indah laksanakan di sekolahan? Iya betul sekali Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan pada Ibu. Oh iya, alhamdulillah kita selalu diberikan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melakukan percakapan. Nah, waktu yang ada kita kira-kira 10 sampai 15 menit. Jadi begini Bu, ini terkait materi pembelajaran di sekolah saya. Saya memandang itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Ibu. Penyampaian materi pembelajaran itu hanya dengan cara konvensional. Dalam artian ceramah lagi gitu. Padahal kan untuk zaman sekarang sudah banyak sekali teknologi yang bisa digunakan. Kemudian perkembangan zaman juga semakin canggih kan Bu. Jadi menurut saya itu guru-guru di sekolah saya itu masih menggunakan cara yang lama dan kurang bervariasi dalam mengajar gitu. Jadi pembelajarannya terkesan membosankan seperti itu. Oke, kalau begitu saya garis bawahi berarti permasalahan yang ada di sekolah Bu Indah yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi, begitu ya Bu? Iya Bu, karena media ataupun model pembelajarannya masih dengan model yang lama begitu. Kira-kira menurut Bu Indah apa yang kita harapkan atau apa yang Bu Indah harapkan pada percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Ibu. Berarti yang Ibu Indah harapkan yaitu adanya perubahan di sekolah dalam penyampaian materi. Ya.
Kira-kira apa yang Ibu Indah dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materi, metodenya, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sekarang sedang marak digunakan, atau dengan membuat slide presentasi PowerPoint. Menurut saya itu sudah jauh lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariasi, Bu. Dari Ibu Indah yang sampaikan tadi, yaitu ingin pembelajaran yang bervariasi. Padahal idealnya kan untuk nilai itu di level 10. Menurut Bu Indah, level berapa di sekolah Bu Indah itu? Sepertinya masih di level 5, Bu, karena di sekolah saya banyak guru-guru senior dan untuk mau naik level yang tinggi sepertinya menurut saya agak sulit, Bu. Oh iya, berarti masih di level 5 ya. Kira-kira menurut Bu Indah ingin ditingkatkan di level berapa? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu, ya, karena untuk level yang lebih tinggi kayaknya agak sulit, mengingat itu tadi banyak guru-guru senior dan menurut saya kenaikan dari level 5 ke level 7 itu sudah maksudnya masih dalam jangkauan dan masih mungkin dilakukan perubahan. Ya, berarti dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang ingin Bu Indah lakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face dan bergantian. Oke, untuk melakukan itu perubahan itu yaitu dengan kegiatan mentoring. Bagaimana nanti kira-kira Bu Indah rencanakan atau kira-kira siapa yang akan menjadi mentoring? Selain itu, adakah strategi lain untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah atau lokasi guru untuk membuat semacam pelatihan atau workshop. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi, Bu. Ya, berarti yang ingin Ibu Indah lakukan yang pertama tadi kegiatan mentoring, terus yang kedua pendampingan, terus yang ketiga kegiatan workshop. Nah, dari ketiga usaha itu kira-kira mana yang lebih nyaman atau lebih cepat bisa terrealisasikan? Menurut saya yang mentoring ya, Bu, ya. Kalau untuk pelatihan atau workshop itu selain persiapannya harus matang, itu juga memakan waktu dan juga biaya. Lalu harus mencari narasumber juga. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman sepertinya yang mentoring. Oh ya, berarti yang lebih nyaman mentoring ya. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Indah memerlukan bantuan siapa? Menurut saya membutuhkan bantuan rekan guru yang memang dia ahli di bidang IT. Jadi dia sudah menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi. Nanti saya akan minta bantuan Pak Saryanto, Bu. Oke, berarti Bu Indah ingin melakukan kegiatan mentoring ya dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru yaitu Bapak siapa tadi? Pak Saryanto. Bapak. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring? Insya Allah secepatnya, Bu, minggu depan ini. Insya Allah saya akan coba koordinasi dulu dengan rekan di sekolah saya untuk bisa berkolaborasi bagaimana melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Indah, dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Indah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana cara untuk mengadakan perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran ya Bu Indah ya, bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu kabarnya Bu Indah, semoga dengan kegiatan mentoring tersebut dapat membawa perubahan sekolah menjadi nyaman dan tentunya berpihak kepada murid. Oke, nanti saya tunggu kabar atau cerita dari Bu Indah selanjutnya. Mungkin
percakapan kita cukup sekian ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Indah dapat terrealisasikan dengan kegiatan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Indah. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan kisah saya, sudah mau meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan di sekolah saya. Ya. Sama-sama Bu Indah, mungkin lain kali kalau kita ada kesempatan kita bisa bercerita kembali. Semoga obrolan kita pada hari ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat terrealisasikan. Iya Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu Ya, Hendri. ya, Bu Indah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Hendri, terima kasih Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Indah sebelum saya akan menanyakan pertanyaan sekaligus untuk merefleksikan. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang baru ini. Ya Pak Yanar, yang saya lakukan pada kegiatan coaching kali ini sudah sesuai dengan algoritma, yaitu yang pertama saya tadi menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dalam pembelajaran. Oke Pak Ibu, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Bu Hendri itu sangat baik sekali. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Hendri juga sudah berusaha menggali, memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Indah bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini, saya akan lebih memahami lagi Pak proses Tirta, sehingga nanti ke depannya saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih sekali Bu. Semoga ke depannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi. Kemudian observasi kita ini semoga bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sama-sama Pak Yaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zainal, gimana kabarnya Pak Zainal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Pada coaching hari ini khusus saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Zainal, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan hati dan Kemudian yang terakhir, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari masalahnya atau menemukan langkah-langkah dalam Baik Bapak, demikian dulu pra-observasi kali ini. Silakan selanjutnya Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih untuk waktunya Pak Zainal. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yaina. Pakai apa? Alhamdulillah sehat Pak Yaina. Pak Yaina
Pak dengan pembelajaran yang ada di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama dengan perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau adanya perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu, Pak. Ya Pak, karena media ataupun model pembelajarannya masih model-model yang lama gitu Pak. Jadi pembelajaran kurang bervariatif sehingga anak juga kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa? Dalam percakapan hari ini saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah Pak, khususnya dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu di sekolah. Jadi yang diharapkan ini adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang dilihat atau yang saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi, metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi Pak pembelajaran yang sekarang sudah marak, atau hanya menggunakan PowerPoint itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah. Karena dalam kegiatan ceramah saya amati anak itu kurang tertarik, jadi anak cepat bosan, tidak bisa memahami pembelajaran seperti itu. dan yang Ibu sampaikan tadi pembelajaran yang dengan menggunakan variasi metode, model atau media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya. Jika itu berada di level 10, Iya. kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level Ya, di sekolah saya itu kira-kira saat ini berada di level 5 Pak, karena di sekolah saya itu banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi kira-kira di level 5 itu. kira-kira di level 5 Iya. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira level bisa ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah itu. Mungkin saya akan meningkatkan dari level 5 ke level 7 ya Pak, karena kalau level di atas level 7 sepertinya sulit sekali, karena tadi saya sudah utarakan banyak guru senior. Berarti dari level 5 ke level 7 ya. Iya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan dilakukan untuk menunjukkan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak untuk rencana-rencana atau tindakan-tindakan yang akan saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, karena saya dan rekan guru secara face to face, secara bergantian mungkin seperti itu. Oke, untuk mentoring bagaimana Ibu nanti akan merencanakannya atau siapa pendampingnya? Mungkin kalau untuk kegiatan mentoring, saya nanti bisa konsultasikan pada kepala sekolah atau dengan lokasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu sudah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Jadi ketiganya ini kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan ya Pak? Menurut saya yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan yaitu mentoring Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang dan waktu juga pembiayaan. Kita harus mencari narasumber yang tepat atau yang kompeten. Mungkin menurut saya yang lebih nyaman yaitu kegiatan mentoring itu Pak. Mentoring, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan
Ya kira-kira ya secepatnya Pak. Insya Allah besok saya akan melakukan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Percakapan kita hari ini apa yang Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya untuk melakukan perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. ya alhamdulillah sekali itu sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu nanti kabarnya ya Bu. Ya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita itu lagi sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Zainal sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan saya, kisah saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat terrealisasikan dengan baik dan bisa bermanfaat serta membawa perubahan di sekolah saya. Sama-sama menilai dari kalau ada bisa bisa saya kita bisa melakukan lagi. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sama-sama Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zainal, tadi Anda sudah melakukan coaching dengan Bu Hendri. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai refleksi ya Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kerja hubungan komunikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga hal tersebut bisa membantu fungsi untuk membedakan perasaannya dan cara berlangsung. Baik, menurut saya sebagai observer, berarti saat proses coaching sudah berjalan dengan baik dan proses alur juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Hendri sebagai coach juga sudah berusaha untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Zainal ajukan. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya sebagai penutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, ingin saya lakukan selanjutnya yaitu saya ingin lebih memahami proses alur cerita kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Baik Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik. Dan Ibu, Indah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bu Indah. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang titik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, khususnya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan titik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan awal kita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bu Indah memberikan pertanyaan untuk jawab kepada Kunci dan juga bagaimana Kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kunci. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip Kunci diantaranya kegembiraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Indah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Dan Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence dan juga kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berjalan. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengar
Kemudian pertanyaan yang terakhir beda, bagaimana indikator yang ingin Bu Indah terapkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu Bu, pertanyaan dari saya, observasinya. Silakan Ibu Indah nanti melakukan kegiatan coaching terhadap Pak Zainal. Semoga kegiatan coaching dapat berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Zainal? Baik Bapak, apakah benar ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya Bapak? Baik, tapi sepertinya kita tidak punya waktu yang banyak Pak. Mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Apa nih Pak yang mau diceritakan? Kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan guru-guru yang kurang bervariasi, begitu ya Bapak ya? Ya, karena medianya model belajarnya masih model yang biasa. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang ingin Pak Zainal dapatkan? Saya ingin mendapatkan perubahan khusus di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang Pak Zainal harapkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Zainal dapatkan? Saya ingin perubahan itu misalnya dalam penyampaian materi, modelnya pelajaran yang lebih berefektif, misalnya saja menggunakan aplikasi pelajaran sekarang sama yang sekarang atau hanya sekedar membuat Berarti dari yang Pak Zainal sampaikan tadi, untuk pembelajaran dengan menggunakan variasi metode model atau media itu bisa dikatakan adalah sebagai sebuah kondisi yang ideal ya Pak ya. Jika kondisi ideal itu ada di level 10, kira-kira di sekolah Pak Zainal sekarang ini ada di level berapa Pak? Sekolah saya sebenarnya masih berada di level 5 karena sekolah saya agak senior sih. Kalau level tinggi Baik, kira-kira dari kondisi yang di level 5 itu Bapak ingin meningkatkan sampai di level berapa Pak untuk adanya perubahan tadi? dan saya bisa sampai level 7 karena kalau kita sulit meningkatkannya agak senior tapi mungkin dari level 5 sampai 7. Baik, berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih berpikir rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan itu antara saya dan face seperti itu. Jadi kegiatan mentoring. Baik. Untuk kegiatan mentoring, bagaimana kira-kira nanti Pak Zainal akan merencanakannya? Lalu selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Bapak terapkan dan teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian Bapak? Mungkin kalau bukan itu mungkin saya akan coba nanti komunikasikan dengan sekolah
sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, dan pelatihan workshop. Nah, dari ketiga kegiatan itu kira-kira untuk saat ini mana yang lebih nyaman untuk dilakukan, Pak? Nyaman menurut saya itu mentoring, karena latihan workshop itu persiapan gimana cuma 3 sebentar, kemudian saya sudah banyak harus mencari narasumber. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman guru Mentoring ya Pak ya. Untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan dukungan atau memerlukan bantuan dari siapa, Pak? saya minta bantuan yang pertama ya dari teman saya yang ahli teknik atau menggunakan dana yang sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ada itu. Jadi saya Berarti untuk melakukan mentoring ini nanti akan dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakannya Pak? secepatnya insya Allah mungkin minggu depan insya Allah akan saya coba berkolaborasi dulu, berkolaborasi dengan rekan, dengan sekolah, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baiklah Pak Zainal, dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bapak katakan? Dari percakapan hari ini alhamdulillah saya mendapatkan sekolah, kemudian dibantu juga teman-teman di sekolah yang memang memiliki keahlian memanfaatkan media. Baik, alhamdulillah sudah ada gambaran untuk Pak Zainal menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Saya tunggu kabarnya nanti setelah Bapak melakukan mentoring, bagaimana cerita-cerita kedepannya nanti. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan percakapan kita ini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman-temannya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Musna bantuannya, dan mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan lagi dan Sama-sama Pak, mungkin lain kali jika ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Baik Pak, itu saja ya Pak Zainal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Zainal. Nah, sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang refleksi kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Indah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Oke, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang Ibu Indah lakukan dengan Pak Zainal sudah berjalan dengan baik, dan juga proses atau alurnya sudah sesuai dengan alur delta. Nah, juga tadi Ibu Indah juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Zainal bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip. Nah, pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi yang Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu bagaimana untuk lebih memahami proses delta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Bu Indah dan Pak Zainal tadi juga sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Demikian observasi saya hari ini Bu, semoga bermanfaat. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan bulan bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.